Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channel aku. Kali ini aku akan sharing pengalaman aku pribadi gitu mencari kerja, dan akhirnya ada 7 tempat yang pernah aku bekerja di sana. Sini aku akan cerita bahwa ijazah aku adalah SMA, jadi aku mencarinya itu seperti apa dan kerjaan yang aku dapat itu seperti apa. Jadi yang pertama itu aku kerja di toko kelontong. Nah, kalau misalkan di sana itu aku emang ditawarin karena pemilik tokonya itu adalah paman. Jadi pas lulus sekolah ditawarin buat jaga di sana. Kayak gitu. Gajinya itu sekitar 900.000 satu bulan. Untuk anak sekolah yang baru lulus itu menurut aku lumayan. Jadi aku ambil, tapi nggak lama, hanya kerja 2 bulan di sana. Pada akhirnya aku mencari lagi kerja dan aku dapat dari mama. Jadi mama itu belanja ke toko emas dan beliau itu nanya ada lowongan gak sih gitu. Terus katanya ada, disuruh kesini aja anaknya. Jadi aku datang ke sana dan langsung bekerja di sana. Juga dikasih mes dan dikasih makan juga. Cuman gajinya itu lebih kecil daripada pekerjaan aku yang sebelumnya, yaitu 800.000. Di toko emas itu hanya 800.000 gajinya, dan di gajinya itu setiap 1 minggu sekali, jadi gajian itu sekitar 200. Itu juga masih kotor karena harus membiayai transportasi, jadi naik angkot. Dan kerjanya itu lama ya, dari jam 6, pokoknya berangkat itu jam 6 pagi dan pulang itu maghrib, jam 6 maghrib. Lalu dapatlah ada yang nawarin di sebuah restoran. Nah, kalau di sana itu gajinya itu 1.500.000. Cuman bekerjanya itu emang lama, jadi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, sama aja lah, 12 jam berarti. Cuman di sana itu aku itu gak betah karena mendapat perlakuan yang kurang enak gitu dari si pemiliknya. Jadi akhirnya memutuskan untuk gak jadi kerja di sana, jadi cuman 1 hari kerja di sana dan besoknya pulang. Terus yang selanjutnya adalah aku kerja di pabrik. Nah, di pabrik ini jadi aku awal ceritanya itu nanya sama teman-teman di WA, kamu udah kerja di mana gitu, ada lowongan enggak? Terus ada nih sebagian orang yang ngebalas dan bilang, kerja di sini kalau misalkan mau, katanya besok barengan aja, jadi aku kerja, kamu ngelamar gitu. Pas besoknya kan kayak gitu, bahwa lamaran biasa seperti biasa, fotokopian kayak ijazah dan sebagainya gitulah, lamaran lengkap pada umumnya. Akhirnya di sana keterima. Di sana aku kerja selama 8 bulan karena jujur saja di sana betah, dan dari segi gaji pun lumayan ya, UMR. Tapi kenapa aku bisa keluar? Jadi aku itu dapet suatu postingan orang bilang bahwa kerjaan yang membuat kita membantu untuk keburukan itu adalah nggak boleh gitu. Jadi pekerjaan aku itu adalah pabrik yang memproduksi barang yang sebenarnya nggak dianjurkan dalam umat Islam. Lalu pada akhirnya aku bertanya kepada kakak-kakak gitu yang mereka lebih mengerti dalam hal ini. Aku nanya seperti itu. Terus jawabannya adalah, gak apa-apa kalau misalkan keadaannya terdesak, tapi jangan sampai kita itu punya niatan untuk terus bekerja di sana. Di sana mulai berpikir selama mungkin beberapa bulan, akhirnya memutuskan untuk resign karena aku pikirannya insya Allah gitu ya, kalau misalkan kita melepas sesuatu karena Allah, maka kita akan diberikan yang lebih baik daripada apa yang kita lepaskan. Setelah dari sana aku cari kerja lagi, aku dapet lagi di pabrik juga. Jadi waktu itu emang kebetulan lagi ada interview
jadi langsung masuk. Jadi pas bawa lamaran itu langsung diinterview, dan di sana alhamdulillah bekerja, dan gajinya emang lebih gede daripada yang sebelumnya saya tinggalin gitu, karena emang beda pas habis kontrak gitu ya. Ternyata aku kembali mencari kerja. Nah, mencari kerja kemana? Aku dapet kerja di salah satu pabrik garment. Sama sebelumnya juga aku kerjanya di garment, cuman ini pabrik yang berbeda. Pas di sana ternyata gajinya itu dihitungnya harian dulu, jadi nggak tercapai, maka di saat kita lembur itu masukannya nggak terhitung lemburan, tapi menambal target kita yang belum terselesaikan. Nah, di sana ya nggak apa-apa lah, paling juga berapa lama. Jadi saya itu dijanjiin kalau misalkan pekerjaan saya hari ini udah beres, yang ini saya itu bisa diajarin untuk menjahit. Ya, saya kan mau kan gitu belajar menjahit, tapi digaji gitu. Pada akhirnya ya saya mau kerja di sana, dan ketika saya menyelesaikan tugas yang diberikan, saya menyelesaikan semuanya, mereka ingkar janji. Jadi mereka itu enggak menempatkan aku untuk belajar menjahit, tapi malah dilempar ke bagian lain, disuruh beresin itu. Di sana kesel. Jadi mereka itu ingkar janji. Ya udah nggak ambil pusing ya, nggak ambil lama-lama, langsung kayak izin sholat, terus setelah itu izin pulang. Jadi nggak meneruskan pekerjaan. Jadi aku nggak bekerja di sana. Dan itu pulang ke rumah itu nangis-nangis karena emang capek gitu kerjaannya. Pas setelah dari sana itu lumayan nganggur lama, sekitar beberapa bulan gitu. Jadi dari sana itu aku tuh ngelamar ke sana kemari ya, bahkan sampai jalan kaki 2 kilo untuk nyari setiap pabrik yang kosong gitu. Jadi di setiap industri itu aku sama temen itu jalan kaki, kita bawa lamaran, kita masuk ke salah satunya, ke satu persatunya kita masuk ke sana. Dan jawabannya itu macam-macam gitu, ada yang gak ada lowongan, ada yang emang berkerumpulnya orang-orang yang pakai orang dalam gitu, terus ada juga yang bilang, oh teh ini mah hanya buat laki-laki aja katanya. Terus nyari lewat pos. Jadi sebenarnya aku agak ragu sih untuk menyebarkan lamaran via pos, karena emang belum pernah gitu, waktu itu belum pernah nyebarin lewat pos. Nah akhirnya aku coba. Kenapa sih aku takut gitu? Karena aku itu lihat berita nggak tahu hoax nggak tahu enggak ya. Jadi di sana itu banyak banget lamaran yang bertumpukan di luar, jadi kayak kebuang kayak gitu, dan aku nggak mau kayak gitu. Akhirnya dengan tekad dan ya udahlah bismillah, dan dipakein kayak doa kayak gitu, jangan sampai lamaran aku berada di tempat yang salah kayak gitu. Akhirnya aku melamar lewat pos. Jadi di sana itu masukinnya itu sekitar 3 harian, dan aku dapat panggilan. Di sini nemu informasi ini di mana sih? Jadi aku itu nemuinnya itu di grup Facebook. Jadi waktu itu banyak banget yang bilang ini loh lagi ada lowongan, panjang banget. Jadi yang pertama, hari pertama itu adalah untuk tes tulis. Lalu setelah tes tulis itu aku disuruh nunggu selama 2 minggu. Itu aku lihat hasilnya, alhamdulillah aku lanjut ke tes praktek. Jadi di ujian praktek, terus interview, lalu setelah itu besoknya tes terakhir yaitu tes kesehatan. Lalu setelah tes kesehatan aku ditempatkan di cabangnya mereka gitu, yang emang lebih dekat dengan rumah aku. Pas di sana itu kita di training dulu selama beberapa hari, dan pada akhirnya kita tekan kontrak. Nah jadi kayak gitu pengalaman aku bekerja mencari kerja. Jadi pertama aku itu adalah menerima tawaran dari
keluarga atau dari temen gitu yang emang dia sudah terpercaya kayak. Terus yang kedua adalah aku bertanya pada temen gitu kerjanya di mana, terus aku tanya apakah bisa melamar enggak. Terus yang ketiga itu aku datangin work interview. Kalau sekarang itu karena lagi pandemi emang sistemnya kayak online kayak gitu ya, banyak banget link atau webnya kalau sekarang. Cuman kalau untuk link dan web kayak gitu aku saranin kita harus lebih cari tahu dulu apakah itu link atau web yang benar, karena takutnya data kita malah salah ke tempat orang yang beda gitu. Terus yang ketiga adalah lewat pos. Nah sekarang juga emang banyak banget perusahaan yang lewat pos. Kita mau berusaha lebih itu juga bisa, yang pastinya berpikiran positif gitu ya. Sekarang itu banyak banget perusahaan kan yang berdiri di Indonesia, masa sih salah satunya nggak bisa kita masukin gitu, pasti bisa. Oke, udah beres teman-teman. Assalamualaikum, dan jangan lupa buat subscribe. Dadah.